Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia dan di video kali ini admin akan lanjutkan playlist Matematika Super Dasar dan di video kali ini admin akan bahas bab persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi kuadrat. Jadi tonton videonya sampai selesai. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke, untuk persamaan dan fungsi kuadrat ada 8 poin yang ingin admin sampaikan. Nah, jadi teman-teman kita akan sampaikan dari awal, dari nomor 1 dan ada beberapa contoh soal di belakang nanti. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah Y atau Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Teman-teman perhatikan di sini X-nya memiliki pangkat 2. Dan juga ada X pangkat satunya di beberapa soal. A dan B ini kita sebut sebagai koefisien, sedangkan C ini disebut sebagai konstanta. Nah, persamaan kuadrat itu memiliki penyelesaian atau solusi. Solusi itu adalah suatu nilai X, biasanya ada dua buah, yaitu X1 dan X2, karena X-nya ini memiliki pangkat 2. Nah, nilai X1 dan X2 ini ketika dimasukkan ke persamaannya, akan membuat kalimatnya menjadi benar. Jadi dia cocok nanti sama dengan 0. Apakah akarnya selalu 2? Enggak, nanti akan kita bahas yang akarnya cuma 1 dan tidak punya akar. Untuk mencari akar dari persamaan kuadrat, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah pemfaktoran. Nah, misalnya kita punya X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, ini admin ulangin dulu ya basicnya dalam mencari pemfaktoran persamaan kuadrat. Kita harus mencari suatu bilangan, tepatnya dua buah bilangan, yang ketika dia dikali menghasilkan 8, tapi ketika dijumlah menghasilkan minus 6. Teman-teman bisa menggunakan pohon faktor ataupun tabel ya untuk mencari bilangannya. Nah, singkat cerita, ketemulah bilangan minus 2 dan minus 4. Yang kalau kita kali, hasilnya 8, dan kalau kita jumlah hasilnya minus 6. Langsung aja kita tulis menjadi X min 2, ya, ininya minus 2 dikali dengan X min 4, karena ini minus 4, sama dengan 0. Nah, ketika perkalian dua bilangan atau dua aljabar itu menghasilkan 0, berarti ada dua kondisi yang menyebabkan operasi itu bernilai 0, yaitu yang kiri bernilai 0, ataupun yang kanan bernilai 0, iya enggak? Jadinya kita punya pilihan. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2, dan X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Ya, ini adalah kedua akar persamaan kuadrat ini. Yang kedua adalah menggunakan rumus. Nah, rumus itu, X12 itu sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Rumus ini dipakai ketika kita punya bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, jadi nilai A dan B dan C-nya itu dimasukkan ke rumusnya. Ini biasanya dipakai kalau pemfaktorannya itu tidak menghasilkan bilangan bulat seperti ini. Tapi biasanya jarang dipakai juga, khususnya ketika UTBK. Bagian yang admin lingkari atau yang ada di dalam akar ini dinamakan diskriminan atau D. Nah, D ini nanti akan penting untuk mencari beberapa aspek, seperti jenis akar, kemudian posisi grafik, dan sebagainya. Supaya lebih paham nih bentuk dari persamaan dan fungsi kuadrat, kita lanjut dulu ya. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan kenalkan geometri dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat yang lebih sering kita aplikasikan adalah fungsi kuadrat yang memetakan nilai X menuju nilai Y. Nah, ketika suatu persamaan kuadrat itu memiliki akar P dan Q, maka itu adalah titik di mana fungsi kuadrat memotong sumbu X ya. Nah, jadi grafiknya gini teman-teman. Nah, rumus fungsi kuadrat ketika kita punya bentuk seperti ini adalah Y sama dengan A dikali kedua akarnya teman-teman. Karena akarnya P dan Q, maka faktornya adalah X min P dikali dengan X min Q. Nah, A ini suatu koefisien yang menyatakan bagaimana tinggi atau rendahnya grafik. Tapi nanti akan kita bahas. Nah, supaya kita tahu nanti nilai A-nya, biasanya kita akan ngetes di suatu titik, teman-teman. Jadi ada suatu nilai X dan Y tertentu, kita masukkan di persamaan ini.
Nah, kita nanti akan dapat nilai A-nya. Nah, kalau persamaan ini kita jabarkan, kita akan dapat A dikali dengan, nah yang ini kita kali secara aljabar. Kita akan punya X kuadrat, kemudian X dikali minus Q atau QX, kemudian minus P dikali X itu plus PX, kemudian minus P dikali minus Q itu plus PQ. Nah, ini akan sama dengan A dikali dengan X kuadrat minus, nah ini kan bisa dikelompokkan menjadi Q plus P, ya enggak? Dikali X ditambah PQ, teman-teman. Coba kalian perhatikan, akar dari persamaan kuadrat ini tadi adalah X sama dengan P dan X sama dengan Q. Nah, di sini adalah Q plus P atau penjumlahan dari dua akarnya. Dan di sini adalah PQ atau hasil kali dari kedua akarnya. Berarti kita dapat salah satu rumus menciptakan persamaan kuadrat adalah A dikali dengan X kuadrat minus jumlah kedua akarnya, ya, jumlah kedua akar X koefisiennya JK ditambah dengan hasil kali kedua akar atau HK. Nah, ini alternatif ketika nanti kita nggak tahu masing-masing akarnya. Aman ya, teman-teman? Nah, ada alternatif lain kalau kita hanya tahu titik puncak dari persamaan atau fungsi kuadrat ini. Misal, titik puncak dari fungsi kuadrat ini adalah XP dan YP koordinatnya, maka rumus persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan A dikali dengan X dikurangi X puncak atau XP dikuadratkan, kemudian ditambah koordinat Y puncaknya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah nyinggung banget tuh, ada A, ada B, ada C. Nah, sebenarnya apa makna nilai ini pada grafik fungsi kuadrat? Nah, kita bahas nilai A dulu. Nilai A ini memiliki makna perbesaran dan juga arah hadap grafiknya. Nah, misalnya kita punya fungsi kuadrat yang akar-akarnya adalah P dan Q. Nah, ingat nggak rumusnya apa, teman-teman? Y sama dengan A dikali X min P dikali X min Q. Grafiknya dia membuka ke atas ketika A-nya itu lebih dari 0. Misalnya A1. Nah, apa yang terjadi ketika nilai A-nya ini diperbesar? Nah, grafiknya itu dia akan menjadi lebih besar, lebih tertarik gitu, teman-teman. Ketika A-nya diperkecil, maka dia akan menjadi lebih santai grafiknya. Nah, kayak gini. Misalkan di sini A1, A2, dan A3, berarti A3 nanti akan lebih dari A2 dan lebih besar dari A1. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Nah, ketika A-nya itu negatif, si grafik itu nanti dia akan membuka ke bawah, teman-teman. Nah, dan ketika nilai mutlak dari si A-nya ini semakin besar, prinsipnya sama, nanti si grafik akan menjadi lebih mampat atau lebih besar jangkauannya. Nah, kalian kan lihat ini yang grafik kedua ini nanti kan dia akan menjangkau area yang lebih tinggi lagi. Nah, cara mencari nilai A ini tadi, kita harus masukkan variabel-variabel yang disediakan. Nah, tadi kan rumusnya gini, Y sama dengan A dikali X min P, X min Q. Nah, P dan Q-nya kita masukin nilai 2 dan minus 2 sebagai akar-akarnya. Nah, kemudian titik yang diketahui ini jadi nilai X dan nilai Y. Berarti X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 4. 4 sama dengan A sekian. Maka ketemu 4 sama dengan A dikali minus 2 dikali 2. Berarti 4 sama dengan minus 4 dikali A. A-nya negatif 1. Aman banget ya, teman-teman. Selanjutnya kita bahas nilai B. Nah, misalnya kita punya grafik 1 dan grafik 2. Grafik 1 kalau menurut cara rumus membentuk persamaan kuadrat, berarti Y sama dengan X plus 4 dikali X plus 2. Nah, di sini A-nya udah sama dengan 1. Kalau kita kalikan menjadi X kuadrat plus 6X plus 8. Nah, kalau grafik kedua yang akar-akarnya 2 sama 4, kalau menurut cara membentuk fungsi kuadrat yaitu X minus 2 dikali X min 4. Iya nggak? Karena akarnya 2 sama 4. Ini kalau kita kalikan menjadi X kuadrat minus 6X plus 8. Perhatikan teman-teman, nilai A-nya sama-sama 1, C-nya juga udah sama-sama 8. Bedanya di nilai B-nya ini atau koefisien X. Di sini B-nya itu sama dengan 6 dan di sini B-nya sama dengan minus 6. Nah, jadi kita tahu ketika grafik itu semakin ke kanan, maka nilai B-nya itu akan semakin berkurang.
Nah, apa yang terjadi ketika B-nya sama dengan 0, teman-teman? Nah, misalnya grafik yang ungu ini, rumus fungsinya adalah X min X plus 2 dikali X min 2. A-nya juga sama dengan 1 misalnya. Karena akar-akarnya minus 2 dan 2. Berarti Y sama dengan X kuadrat minus 4. Perhatikan di sini tuh nilai B-nya sama dengan 0. Si X pangkat 1-nya nggak punya koefisien. Dan ternyata si grafik ini tepat berada di tengah-tengah dari sumbu Y. Nah, jadi kita tahu kalau B-nya itu positif, maka grafik ini sumbu simetrinya ada di sebelah kiri. Kalau 0, berarti grafik ini sumbu simetrinya tepat di tengah atau sumbu Y-nya. Dan kalau B-nya itu negatif, maka sumbu simetri si grafik berada di sebelah kanan, teman-teman. Nah, just information aja, kalian juga bisa menebak nilai dari titik puncak atau titik sumbu simetri grafik ini dengan rumus juga. Misal, koordinat di sini adalah XP dan YP. Nah, XP-nya itu kan tidak lain adalah koordinat dari sumbu simetrinya. Itu akan diperoleh dengan cara min B per 2A. Nah, kalian perhatikan, kalau B-nya 0, berarti grafiknya sumbu simetrinya tepat di X sama dengan 0. Dan koordinat Y-nya atau YP sama dengan min D diskriminan per 4A. Ini ada cara penurunan rumusnya, tapi admin tidak bahas di kesempatan kali ini. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai C? Misal kita punya bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kalau kita masukkan X sama dengan 0, maka dia akan ketemu Y sama dengan C. Nah, X sama dengan 0 ini berarti titik potong koordinat fungsi kuadrat dengan sumbu Y. Nah, ilmu baru lagi nih. Ketika kalian mau menentukan fungsi kuadrat tapi tidak tahu akar-akarnya, kalian bisa pakai nilai C ini, yaitu perpotongan fungsi dengan sumbu Y. Kalau C-nya positif ya berarti perpotongannya ada di atas. Kalau negatif berarti ada di bawah. Selanjutnya sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu bisa punya 3 jenis akar. Yang pertama, dia punya 2 akar, yaitu P dan Q. Kemudian 1 akar, misalnya akarnya X sama dengan M saja, dan tidak memiliki akar. Nah, ini buat contoh, admin gambarnya itu yang hadap ke atas semua ya. Tapi kalau menghadap ke bawah, itu juga bisa kok. Nah, kalau kita mau membuat persamaan kuadrat, yang diketahui akarnya P dan Q, itu kan tadi udah kita bahas. Y sama dengan A, dikali X min P, dikali X min Q. Nah, kalau yang hanya punya 1 akar, kita sebutnya sebagai akar kembar. Jadi, X sama dengan M, dan X sama dengan M lagi. Nah, berarti rumusnya Y sama dengan A dikali X min M kuadrat. Gini aja rumusnya. Nah, untuk yang tidak punya akar, kita tidak akan bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita pakai rumus yang apa? Nah, teman-teman, kita kembali ke mencari rumus fungsi kuadrat dengan rumus ABC ya kita sebutnya. Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Nah, bagian yang di dalam akar ini, B kuadrat min 4AC, itu kita sebutnya tadi diskriminan atau D. Nah, kalian lihat tanda plus minus di sini nggak teman-teman? Ketika dia tandanya plus minus, berarti FK itu normalnya memiliki 2 akar. Yaitu min B plus akar D diskriminan per 2A dan juga min B minus akar D per 2A ya. Tanda plus minus itu menunjukkan dia ada 2 jenis operasi plus minus sekaligus. Nah, ketika nilai D-nya itu positif, nah berarti kan rumus ini bisa bekerja dua-duanya, ya nggak teman-teman? X1 dan X2-nya ini akan beda nilai dan itu adalah kedua akarnya, yaitu P sama Q. Itu terjadi di persamaan kuadrat memiliki 2 akar. D-nya lebih dari 0. Apa jadinya ketika D-nya itu sama dengan 0, teman-teman? Ya berarti X1 ya sama dengan X2, yang tidak lain adalah minus B dibagi dengan 2A langsung. Karena si akar D-nya ini bernilai 0. Nah, sekarang gimana kalau D-nya itu negatif, teman-teman? Kalau D-nya negatif, teman-teman ingat, suatu bilangan yang ada di dalam akar itu tidak boleh negatif. Syarat akar itu minimal 0 atau lebih dari 0. Nah, kalau D-nya itu negatif, berarti PK itu tidak memiliki akar, teman-teman. Karena si akar D-nya itu nanti jadi bilangan imajiner.
Ya, teman-teman bisa lihat di grafiknya itu ngambang teman-teman. Kalau biasanya grafik itu kan dia bisa memotong sumbu X, yang tidak lain adalah akar-akarnya. Kalau ini kita sebutnya menyinggung ya teman-teman. Nah, kalau yang ini, dia ngambang teman-teman, yang menunjukkan dia itu tidak punya akar. Nah, ini konsepnya teman-teman. Nah, ketika PK itu tidak punya akar, itu bisa dua kondisi. Nah, yang membuka ke atas itu kita sebutnya definite positif. Sedangkan kalau dia membukanya ke bawah, kita sebut definite negatif. Nah, syaratnya masih sama. Kalau suatu grafik itu membuka ke atas, berarti nilai A-nya positif. Nah, kalau dia grafiknya membuka ke bawah, maka A-nya negatif. Dan tetap D-nya itu kurang dari 0 ya. Ini syarat definite negatif dan definite positif. Oke teman-teman, kita lanjut dulu. Nah, masih tentang akar-akar dari PK. Ketika kita punya Y sama dengan AX kuadrat plus B